Konflik Palestina-Israel merupakan konflik berkepanjangan dimulai sekitar tahun 1984. Diawali dengan warga Palestina keberatan dan mencegah terbentuknya negara Israel sampai terjadi perang. Negara-negara Arab dimobilisasi untuk mencegah pembentukan Israel. Hingga pasca perang berakhir, Israel sudah menguasai sebagian besar wilayah bekas kekuasaan Inggris, termasuk Yerusalem. Sementara Yordania menguasai tepi barat dan Mesir menguasai Gaza. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, lebih dari setengah populasi Arab Palestina melarikan diri dan sebagian diusir. Tepat pada tahun 1967 yang lebih dikenal sebagai Perang 6 Hari, Israel kembali merebut jalur Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir. Perebutan wilayah tersebut kemudian berimbas terjadinya peperangan serta menjadi alasan untuk Israel menyerang Palestina kembali. Di tengah kondisi perang, Israel menawarkan untuk mengembalikan wilayah dengan sejumlah imbalan, tetapi tawaran tersebut ditolak. Pada tahun 2017, Presiden US Donald Trump memasuki Gedung Putih atau White House. Keberadaan Presiden US pada saat itu menunjukkan sikap pro-Israel, hingga mengakui bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel. Pada tahun 2021, Presiden baru US yaitu Joe Biden secara diam-diam menyetujui menjual senjata bom canggih kepada Israel. Israel kembali melakukan gencatan senjata pada Senin tanggal 17 Mei 2021. Pesawat tempur Israel melakukan serangkaian serangan udara di beberapa lokasi di kota Gaza. Ledakan yang diakibatkan oleh serangan Israel mengguncang kota sehingga menewaskan beberapa warga Palestina. Serangan udara yang dilakukan Israel terjadi beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan perang keempat akan terus berlanjut dengan kelompok Hamas di Gaza. Serangan Israel tidak hanya menewaskan beberapa korban, serangan udara juga merusak jalur yang mengalirkan listrik dari satu-satunya pembangkit listrik ke sebagian besar daerah kota Gaza Selatan. Jumlah korban di jalur Gaza yang tewas akibat serangan Israel mencapai 232 orang, sementara sedikitnya 1.900 orang terluka parah. Belakangan pun mulai diramaikan mengenai alasan Israel menyerang Palestina karena dampak dari serangan terbarunya yang masih berlanjut hingga menjadi sorotan dunia internasional. Pertumpahan darah Palestina dan Israel membuat meningkatnya kekhawatiran global. PBB menjadi satu-satunya organisasi internasional yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Tempat serta sarana bagi mediasi konflik ini. Keanggotaan negara-negara Liga Arab dan Israel di PBB merupakan senjata terbesar bagi PBB untuk membawa upaya perdamaian konflik ini menjadi masalah internasional yang diperhatikan oleh dunia internasional. Sementara diplomasi berjalan, bentrok Palestina dan Israel masih terus berlangsung. Tekad Israel untuk terus menggempur Gaza hingga Hamas lumpuh meski telah ada seruan internasional untuk gencatan senjata. Hingga Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai serangan Israel di jalur Gaza melanggar hukum internasional. Sekretaris Jenderal PBB Guterres khawatir parade kekerasan ini menimbulkan konsekuensi yang sangat parah, seperti yang dikatakan Sekjen PBB Guterres dalam pertemuan darurat PBB. Konflik ini berpotensi melepaskan krisis keamanan dan kemanusiaan yang tidak dapat dibendung dan justru akan mendorong ekstremisme tidak hanya di wilayah pendudukan Palestina dan Israel, tetapi di wilayah secara keseluruhan, berpotensi menciptakan lokus baru dari ketidakstabilan yang berbahaya. Kendati demikian, pertemuan darurat yang diselenggarakan PBB berakhir tanpa hasil konkret, usai Amerika Serikat, negara imperialis sekaligus sekutu Israel memblokir pernyataan bersama yang menyerukan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas. Mulai awal konflik hingga saat ini, PBB sering dikesampingkan peranannya dalam usaha perdamaian antara Palestina dan Israel. Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional belum mampu untuk mengatasi konflik Palestina-Israel. Upaya perdamaian konflik Palestina-Israel menjadi lebih sering dilakukan oleh Majelis Umum PBB. Peran PBB yang seharusnya mencegah konflik dan menyalurkan bantuan kemanusiaan sama sekali tidak tercerminkan pada konflik ini.